Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Nurmailani, NIM 2081113348083. Saya dari kelas Administrasi Perkantoran A, Gunung Kidul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 biografi tokoh PPKI dan kontribusinya dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Tengah, Hindia Belanda pada Juni 1901 dan menempuh pendidikan di Teknis Hogeschool di Bandung. Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Pernah tergabung dalam Trikoro Darmo dan Budi Utomo. Beliau juga tercatat sebagai anggota BPUPKI. Saat sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato. Beliau mengemukakan pendapat mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan Soekarno adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir pidatonya, Insinyur Soekarno menanamkan gagasan tersebut dengan Pancasila. Yang kedua, Drs. Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Menempuh pendidikan di Nederland Handelshogeschool Rotterdam, Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Sebagai negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Proklamator yang menggerakkan media massa. Terhadap sila dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, beliau ganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Inisiatif dari Bung Hatta itu dapat dikatakan menjaga semangat intisari dari Pancasila, yaitu gotong royong, sehingga dapat menghadirkan hukum publik yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh penduduknya. Ketiga, Ki Bagus Hadikusumo. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Mendapat pendidikan sekolah rakyat dan pendidikan agama di Pondok Pesantren Tradisional Wonokromo, Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922 dan Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1945. Semasa menjadi pemimpin Muhammadiyah, ia termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muhadimah UUD 1945 dalam PPKI. Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mempertahankan agama Islam untuk dimasukkan dalam Mukhodimah dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau meninggal di Jakarta pada 4 November 1954 pada umur 63 tahun. 4. Mr. Raden Ahmad Soebardjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Mendapat gelar master setelah menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, dan juga sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Dipilih sebagai anggota BPUPKI dan memiliki sebuah pengalaman kerja yang dimana dilakukan untuk Laksamana Muda Maeda dan ikut menyambung dalam pemikiran pembentukan dari dasar negara bagi Republik Indonesia yang dimana berguna untuk menyusun dasar negara. Beliau meninggal di Jakarta
pada 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Yang kelima, Dr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Berkesempatan meneruskan pendidikan di ELS di Boyolali pada tahun 1917. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengungkapkan rancangannya soal dasar negara, yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Itu tadi penjelasan mengenai 5 biografi tokoh PPKI dan kontribusinya dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.